nama saya Rizky Fajar Pangestu. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian demonstrasi dan juga penyebab terjadinya demonstrasi. Demonstrasi adalah suatu bentuk kegiatan menyampaikan pendapat di depan umum yang dilakukan oleh sekelompok orang. Biasanya demonstrasi dilakukan dengan cara berkumpul, berorasi, membawa spanduk atau poster, atau melakukan suatu kegiatan untuk menyampaikan suatu aspirasi, tuntutan, atau protes terhadap suatu kebijakan, peraturan, ataupun peristiwa. Penyebab terjadinya demonstrasi ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. 2. Ketidakadilan hukum. 3. Masalah sosial dan ekonomi. 4. Krisis kepercayaan terhadap pemimpin. 5. Tuntutan hak yang tidak terpenuhi. Dampak positif. 1. Sarana menyampaikan aspirasi. Masyarakat dapat menyalurkan pendapat, kritik, atau tentuan kepada pemerintah. 2. Mendorong perubahan kebijakan. Banyak kebijakan yang akhirnya direvisi atau dibatalkan karena adanya tekanan dan demonstrasi. 3. Meningkatkan kesadaran sosial dan politik. Membuat masyarakat lebih peduli terhadap isu sosial, hukum, ekonomi maupun politik. Dampak negatif. Mengganggu ketertiban umum. Jika dilakukan di jalan raya bisa menyebabkan kemacetan, aktivitas mengganggu, bahkan kerugian ekonomi. 2. Berpotensi terjadi bentrokan. Demonstrasi yang tidak terkendali bisa menimbulkan kerusuhan, kerusakan fasilitas umum, hingga jatuhnya korban jiwa. 3. Disalahgunakan oleh pihak tertentu. Kadang ada provokator yang memanfaatkan demonstrasi untuk kepentingan politik atau kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi demonstrasi. 1. Dari pihak pemerintah atau aparat. 2. Dari pihak demonstran. 3. Dari masyarakat umum. 4. Solusi jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Jinari. Saya di sini akan menjelaskan tentang gejala sosial menurut Pitirim. Gejala sosial adalah segala bentuk perilaku, tindakan, atau aktivitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat diamati dan berulang. Gejala sosial muncul karena adanya interaksi sosial serta pengaruh timbal balik antar individu maupun kelompok. Dalam konteks ini, demonstrasi dapat dikategorikan sebagai gejala sosial karena 1. Berasal dari interaksi sosial. Sekelompok orang yang merasa punya kepentingan sama lalu berkumpul untuk menyampaikan aspirasi. 2. Bersifat kolektif, bukan hanya individu tetapi melibatkan banyak orang dengan tujuan tertentu. 3. Merupakan respon terhadap kondisi sosial, misalnya kebijakan yang dianggap tidak adil, kesenjangan sosial, atau ketidakpuasan rakyat. Jadi, menurut sudut pandang Pitirim, demonstrasi adalah salah satu gejala sosial yang muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap ketidakpuasan dalam kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi. Perkenalkan, nama saya Latifah Abdiwani Tias Putri, nomor absen 14. Menurut Norman Blakey, demonstrasi adalah contoh jelas dari gejala sosial meso, yaitu fenomena yang timbul dari tindakan kolektif kelompok dalam masyarakat. Karena demonstrasi adalah tindakan bersama dari banyak orang yang keluar ke ruang publik untuk menyampaikan tuntutan atau kritik terhadap kebijakan atau situasi tertentu. Ini menunjukkan bahwa demonstrasi adalah fenomena yang muncul dari dinamika kelompok atau gerakan sosial, bukan sekedar individu, juga bukan fenomena super besar seperti sistem global, tetapi berada di tingkatan perantara. Sekian, terima kasih.